Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Utami, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sleman. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh Ibu Esti Andriani, yaitu Ibu Guru kelas 3 dari SD Negeri Kadisono 1. Bu Andri, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum saya mengadakan proses supervisi akademik di kelas panjenengan. Nah, untuk informasi kepada Bu Andri bahwa tujuan supervisi di kelas itu yang pertama adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas sebagai persiapan awal agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan maksimal sehingga tujuan pembelajaran yang Bu Andri inginkan itu dapat tercapai. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu Andri? Silahkan Bu Ari. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran atau tujuan dari pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu Andri laksanakan? Oke Bu Ari, di sini saya mau mencoba menjabarkan tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Nah, ketika guru di dalam kelas menyampaikan materi, untuk tujuannya yaitu setelah mengamati gambar. Pertama itu anak itu mengamati gambar. Nah, kemudian setelah mengamati gambar, siswa itu dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat. Kemudian setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif yang benar. Yang selanjutnya, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi. Yang selanjutnya lagi, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Kira-kira itu tujuan dari pembelajaran. Kalau boleh saya ulangi, itu tujuan pembelajarannya secara garis besar. Untuk yang pertama, menentukan makna kata atau istilah pertumbuhan tentang hewan, spesifikasinya ayam ya. Untuk yang kedua, identifikasi garis atau warna untuk karya dekoratif. Untuk yang ketiga, membuat karya dekoratif. Lalu bilangan cacah beserta cara pemecahan masalahnya. Begitu nggih, Bu? Baik. Untuk yang kedua, saya akan menanyakan tentang area pengembangan yang ingin dicapai besok ketika Bu Andri melaksanakan pembelajaran. Monggo Bu, bisa disampaikan. Oke. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai, yang hendak saya capai yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini untuk pengetahuan itu kira-kiranya memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan juga menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Baik. Yang kedua, untuk keterampilan yaitu menyajikan pengetahuan faktual dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain, beriman, dan berakhlak mulia. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk area pengembangan yang hendak saya capai. Oke Bu, tadi area pengembangan sudah dijelaskan dari segi pengetahuan dan keterampilan ya. Untuk selanjutnya, saya ingin tahu ini Bu tentang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimana di dalamnya itu mencakup tentang strategi, model, metode, serta media pembelajaran. Monggo bisa disampaikan Bu. Untuk strategi yang saya siapkan yaitu saya mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan model berkelompok.
Diskusi nggih berarti berdiskusi. nggih. Iya. Terus nanti untuk medianya atau materinya saya mau menggunakan video pembelajaran Oke, yang video saya pembelajaran. ambil dari YouTube. Nanti anak-anak saya minta untuk menyimak video tersebut, kemudian mengerjakan soal berkelompok seperti itu. Oke, terima kasih. Kira-kira kapan ini Bu pelaksanaannya untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas yang akan saya supervisi ini? Untuk pembelajaran insya Allah besok hari Selasa Besok hari Selasa jam keberapa Bu? jam setelah istirahat, Berarti berarti jam 10 Bu ya? iya, Jam 10. jam 10. Oke, ruangannya di kelas seperti biasa toh? Kalau mau pakai layar itu, kalau di kelas saya kan kelas darurat, Berarti jadinya kita cari pinjem tempat sebentar, misalkan pinjem di musola atau mungkin iya. di kelas yang lain yang ada olahraga, atau mungkin iya, bisa iya. digunakan untuk observasi kita. Iya. Besok berarti kita cari tempat yang representatif ya Bu ya. Iya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Untuk yang terakhir, menurut Bu Andri, Iya. pada percakapan kita di siang hari ini, kira-kira kita dapat apa ya Bu? Kalau dari saya, apa yang saya dapat itu, satu, tentang kesiapan dalam mengajar. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan, seperti itu. Oke, saya rasa untuk percakapan praobservasi dari saya siang hari ini saya cukupkan. Mungkin setelah saya melaksanakan observasi di kelas panjenengan, nanti saya akan mengadakan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri oleh Ibu pengajar praktik. Nanti saya mohon kehadirannya Ibu Andri kembali nih. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan beberapa pertanyaan terdapat banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Selamat siang. Apabila Bu Andri ingin melanjutkan ke kelas, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Andri. Tadi karena jam pertama itu pelajaran agama ya, pelajaran yang selanjutnya setelah pelajaran agama. Tadi sudah berdoa? Sudah ya? Oke. Tapi sama guru belum berdoa, kita berdoa, ambil sikap berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa supaya diberi mudah dan kelancaran. Ambil sikap berdoa dimulai. Apakah kurang anak hari ini? Sehat kalian? Ada yang sakit? Ada yang tidak sarapan? Sarapan. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oke, alhamdulillah anak-anak hari ini diberi kesehatan sehingga anak-anak bisa berangkat ke sekolah. Ya toh? Nah, yang selanjutnya anak-anak masih ingat dengan kesepakatan? Anak-anak masih ingat? Kita setiap kali pembelajaran harus selalu mengingatkan anak-anak punya kesepakatan yang sudah dibuat yang sudah disepakati oleh anak-anak. Oke, siapa ingat kesepakatannya? Ayo nanti biar pembelajarannya itu lancar, tidak ada gangguan, tidak ada keluhan
harus menasihati anak yang melanggar kesepakatan misalkan. Kira-kira kesepakatan yang sudah anak sepakati itu apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus? Apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Terus apa lagi? Bekerja sama ya. Terus? Taati Depan dan isinya yaitu ayat jumlah 12 taruh di bagian belakang. Yang dibalik ya. Dalam perkalian berjana dalam perkalian berjana berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sekarang kita balik 3 kali 2. Jadi 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Wah, ternyata 2 kali 3 dan 3 kali 2 mempunyai. Wah, ternyata 2 kali 3 dan 3 kali 2 memiliki hasil yang sama, yaitu 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Contoh lainnya adalah 5 kali 4. Jadi bilangan yang di belakang ini yang dibelakang ya. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. 4 kali 5. Jadi yang kali 5-nya yang di belakang sebanyak 4 kali. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Karena hasilnya sama, 5 kali 4 maupun 4 kali 5 itu hasilnya 20. Jadi 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, lakukan contoh berikut. 2 kali 210 sama dengan titik-titik. Sifat pertukaran perkalian 2 kali 210 sama dengan 210 kali 2. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Caranya adalah kita kalikan dulu 2 ini dengan satuannya. 2 kali 0 hasilnya 0. Lalu dengan rumahnya 2 kali 1 sama dengan 2. Dan terusnya dengan ratusannya 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi hasil perkaliannya adalah 420. Contoh lainnya 125 kali 2. 2 kali 5 10. Cara nulisnya seperti ini ya. Lalu kalikan dengan rumahnya 2 kali 2 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu 2 kali 1 2. Hasilnya 250 ya. Contohnya 128 kali 7. Kalikan dulu dengan satuannya 7 kali 8 56. Kita tulis seperti ini. 5. ini mau foto apa video? Mau, aku ada fotonya, ada videonya. Yuk. Oke. Saya ini mulai apa? Setelah video, setelah memperhatikan video. Saya ini videonya mulai lagi? Udah. Sudah mulai. Nah, oke. Ada anak sudah melihat video pembelajaran. Ya, tentang apa? Tentang apa? Perkalian perkalian berjumlah, penjumlahan dari video tersebut. Ada anak yang belum paham dengan materi yang disampaikan dari video tersebut? Sudah benar, sudah coba dulu cek pertanyaannya dulu sekarang. Tadi di video itu ada contoh soal 3 dikali 5. Nek dibuat penjumlahan berulang, 5-nya ping 3. 5-nya ping 3 gimana? 5 tambah 5 tambah 5. 5 ditambah 5 ditambah 5. Jumlahnya hasilnya 5
11. Coba guru mau ngecek satu anak Bisma. Coba Mas Bisma, kalau 4 dikali 6, Mas Bisma sebutke Mas. Ayo Bisma. Mas Bisma, itu dijawab. Coba. 4 Jawab. 4 24 itu hasilnya, tapi penjumlahan berulangnya bagaimana? Ya, penjumlahan berulangnya bagaimana Mas Bisma? Ini dijumlahin, disebut 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Oke, kalau anak-anak sudah paham, sekarang guru mau ngasih tugas ke anak, tapi bentuknya kelompok. Kelompoknya nanti satu kelompok isinya 3 anak. Isinya 3 anak, nanti jadi 3 kelompok. Mbak Sili, Mbak Eli sama Naura. Ya, terus Anin, terus Adam karo anak sini. Terus sini bertiga. Ayo dibentuk kelompoknya, ayo. Segera dibentuk kelompoknya. Madep ke belakang dari kamu. Mbak Anin nggak langsung bisa ke sana kan, posisi nggak usah dijunjung kan. Kamu langsung di sana. Ini di bawah. Dari aja yang di sini. Oke. Anggotanya siapa? Nama anggota kelompok lah. Kelompoknya siapa saja silakan dari sini. Nanti jawab ya toh? Kelompoknya siapa saja. Terus langsung dikerjakan. Boleh nek mau ngitung dibaliknya dulu. Misalkan mau perkalian baliknya kok dulu nggak apa-apa. Ya, ditulis. Nah, ditulis Indonesia.
jumlah yang ada di dalamnya. Kan tadi seperti yang di, ya? Yo. Berapa? Caranya gimana? Caranya bagaimana? Biar ketemu lagi seperti yang di video tadi. Caranya bagaimana? Kan yang ditulis di depan itu kelompoknya terlebih dahulu. Baru isinya. Ada berapa isinya? Nah, gitu. Kelompoknya ada berapa? Terus? Kan kali ini sudah ada. Oh. Dalam sini. Tulis. Ini dihapus ya, dihapus. Oh. Tulisannya gede, tulisannya baca. Kok dua? Isinya. Nah, ini masuk ke isinya. Terus jumlahnya kok dua ditambah ini. Nah, terus di sini perkaliannya lebih ditulis. Jelas? Terus bener. Sekarang dia nomor 2 sama, prosesnya sama, itu caranya seperti ini. Berarti di sini isinya berapa masuk ke sini, isinya berapa masuk sini, isinya berapa masuk sini. Terus lanjut. Nah, jumlahnya berapa? Ayo buktikan itu. Yang nomor 3 sekarang nggak per ini mbak, per kelompoknya. Yang di Epo ada berapa jeruk? Jeruknya ada berapa? Di sini mbak, di sini. Di sini ditulis 4, di sini nanti ada berapa? Coba ditulis. Terus gigi kok dilewati pikir-pikir. Terus sudah paham? Gigi ini apa piye? Duit berapa? Duit berapa? Ya enggak? Ya.
kilo. Nah, sampai 20. Nah, kurang ke terus lanjutnya. Oke. Contoh. Baca. Aji memiliki dua Kan ada 2 ember. Ya loh, nek sing kelompoke berarti ditulis di kelompoknya ditulis di depan. Berapa embernya? Satu ember isinya berapa? Oke, ditulis. Tanggal apa? Oke, mulai bukti. Bukan ini kan penjumlahan. Nanti yang dua apa berapa? Nanti punya seperti kan ini yang dimaksudkan ini dua. Kan 12 iya lah. Terus nah, sekarang baru perkaliannya. Perkalian ini cara menghitungnya seperti di video tadi. 12 dan dan ini yang kok kuale mas? Kelompoknya berapa? Nah, dua kelompok itu selalu di isinya di Nah, ini kan yang penjumlahan. Ini yang dijumlahi angka berapa? Yang dijumlahi dari angkanya yang isinya. Yang dijumlahan itu isinya, bukan orangnya. Berapa orangnya bilang tiga. Kok dua sih? Berapa sih isinya setiap orang? 22. Terus, jadi perkaliannya bagaimana? Di sini ada 3. Berarti di sini ada berapa? 3. Terus jumlahnya berapa setiap orangnya? Terus dikalikan. Siapa mau bantu?
Sudah? Kalikan sini kali ini kali ini, sini kali ini, kan gitu loh tadi. Iya enggak? Video lagi. 2 kali 3. Nah, 3 kali 2 berapa? Ini jadinya terus perkaliannya di sini. Jadi ditulis perkaliannya 3 lah kali berapa? Isi setiap kolomnya. Temunya berapa di sini? Berapa? Jumlahnya tadi ini kilo. Nanti kilo. Iya. Dari sini. Ini kilo. Ini berapa jumlahnya ini? Sini loh. Berapa? Oke ini kok yo. Nanti sini jumlahnya tambah. Udah, ini di sini, di sini. Ya. Sudah dicek. Sudah dicek semua. Sudah dicek semua. Oke. Nanti kalau sudah selesai semua, satu kelompok mau tak suruh menunjukkan hasilnya, menunjukkan jawabannya. Tapi perwakilan saja, misalnya perkalian kelompoknya Mbak Elis, siapa yang mau mewakili? Maju ke depan, menunjukkan hasil dari jawabannya itu. Siapa? Mbak Sini atau Mbak Elis atau Mbak Naura? Terus di kelompoknya sini siapa yang mau maju menampilkan jawaban, menampilkan hasilnya? Ani? Bukan Adam atau bukan Ana? Alah, nah kan gak apa-apa, malah juga gak apa-apa. Ya, kelompoknya Anda, siapa yang mau maju? Rifki? Salah. Ya. Dari kelompoknya Mbak Siti. Katanya Mbak Siti yang mau maju. Coba Mbak Siti maju ke depan, ditunjukkan jawabannya. Coba jawabannya. Anak-anak sambil ngoreksi punya anak-anak sendiri kelompoknya masing-masing. Coba mau ditulis atau disebutkan di sana, ditulis. Mau ditulis juga boleh. Satu. Jangan.
Iya, agak sedikit. Enggak tuh. Tapi aku suka. 5 ditambah berapa? 5 sama 2. Oke, terus perkaliannya oke. Anak-anak dilihat jawabannya benar? Tepuk tangan buat kelompoknya. Jadi kelompok selanjutnya siapa yang mau mewakili kejuaraan nomor 2? Nomor 2. Iki lho, ada apa-apa? Ada belok yo. Senggol. Ya. Yo, yang kedua yo, nomor 2 ini. Yang nomor 2. Tulis dulu nomornya. Ditambah berapa kali? Oh, itu bentuk penjumlahannya. Sekarang bentuk perkaliannya berapa? Oh, terus? Oke, jawaban yang punya kelompoknya Mas Adam benar atau salah? Benar? Benar. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Mas Adam. Yuk, yang selanjutnya kelompoknya Mas Angga, siapa yang mau maju? Ini, Yogi, tulis nih. Yuk. Ya, aku yang ini cuma fotonya. Nanti sama hasilnya. Tambah. Tambah 4, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Hasilnya berapa? Hasilnya dulu. Hasilnya ini kita bagi lagi hasilnya berapa? 20. Terus ini berapa kalian nih? Berapa? Perkaliannya yang ditulis. Kok? Oh, terus kali berapa? Oh, hasilnya berapa? 24. Benar, tepuk tangan untuk kelompoknya. Angga, Bima, dan Vivi. Oke, anak-anak. Nanti yang selanjutnya nanti. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kira-kira setelah anak-anak melakukan diskusi, ya loh, ini nanti kan kita kerjanya berkelompok diskusi. Kira-kira apa yang bisa didapat dari anak-anak hari ini? Yang didapat anak-anak hari ini apa? Dari pembelajaran ini tadi dari awal sampai terus akhirnya anak-anak bisa mengerjakan, bisa menyelesaikan tugas yang diberikan ini. Kira-kira anak-anak apa yang bisa didapat? Ayo, anak-anak hebat Allah, ayo ke sini, Mbak Elis. Ngomong apa? Pembelajaran
Tentang dan penjumlahan anak-anak merasa kesulitan tidak dengan anak-anak sudah menyimak video tadi? Kesulitan tidak? Tidak. Kesulitan tidak. Nah, besok kalau kita pembelajaran, kalau bisa kita pakai video seperti itu, jadi kita gampang memahami biar anak-anak itu tidak bosan. Ya toh? Bosan tidak pakai video seperti itu? Tidak. Senang tidak pakai video? Tapi kan kita terbatas karena posisi kita kelasnya itu baru di rehat sekolahnya, jadi kita nggak bisa pakai mau pakai video di luar sana, ya toh. Nah, sementara ini anak-anak belajar seperti ini, besok kalau sudah pindah kelas kita belajarnya pakai video supaya tidak bosan. Nah, dari pembelajaran hari ini apa yang mau ditanyakan sama anak? Ada pertanyaan? Ada? Benar? Sudah paham? Nek guru ngasih ulangan baru sudah ada yang mau balik. Tadi guru amati masih ada yang mau balik. Tapi tidak apa-apa. Yang penting latihan terus, ya toh? Ya enggak? Ya, latihan terus sambil memperhatikan bahwa ibu anak-anak itu bisa. Oke anak-anak, hari ini pelajaran hari ini kita cukupkan sekian, ya. Kita cukupkan sekian. Nanti anak-anak ada apa? Ekstra. Oke. Nanti ibu kasih tugasnya ada di LKS atau mungkin di buku tema ya. Silahkan kembali ke posisinya masing-masing sebelum kita akhiri dengan berdoa. Diangkat. Ada yang mau ditanyakan sama anak-anak? Ada. Bu, tadi ibu itu salah misalnya. Ada yang mau disampaikan ibu tadi terakhir salah. Bu tadi ibu menyampaikan itu kualik misalnya. Ada yang seperti itu? Tidak? Benar tidak ada? Oke. Ambil sikap berdoa. Kita baca alhamdulillah. Baca alhamdulillah bersama-sama. Yuk, kita berdoa. Silakan Mbak Elis memimpin sebagai berakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, apa ini ngomong masih ada ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan Ibu Esti Andriani, yaitu guru kelas 3 SD Negeri Katisana 1, dan saya bersama dengan Ibu Evi selaku pengajar praktik CGP angkatan 10 kelompok 8 atau kelompok 10. Oke, baik. Selamat siang Bu Andri. Selamat siang Ibu Ari. Apa kabar Bu hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Perasaannya hari ini senang. Senang, ya, alhamdulillah.
ingin bincang dengan Bu Andri terkait dengan penilaian pasca observasi ketika kita melakukan observasi. Saya melakukan observasi di kelas ibu pada beberapa hari yang lalu ya. Sebelum itu saya juga melaksanakan pra-observasi, jadi tahapannya dari pra-observasi, pas observasi, dan yang ini pasca observasi ya. Jadi untuk tujuan dari pasca observasi sendiri itu adalah untuk kita refleksi bersama Bu. Jadi saya tidak akan mengintervensi baik atau buruk Ibu melaksanakan pembelajaran, tapi kita hanya ngobrol supaya nanti dari refleksi yang kita obrolkan itu bisa berdampak baik terhadap pembelajaran yang Bu Andri akan lakukan ke depan. Gitu Bu. Bisa saya mulai nggih? Bisa. Ibu, dari kemarin kegiatan Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran supervisi akademik dengan saya beberapa hari yang lalu itu, menurut Bu Andri apa yang sudah baik dari yang Ibu jalankan ketika pembelajaran kemarin Bu? Menurut saya yang sudah baik itu yaitu tentang metode pembelajaran itu menjadi kelebihan karena dapat meningkatkan keterampilan siswa. Seperti itu. Kalau boleh tahu metode pembelajaran yang seperti apa yang kemarin itu Ibu laksanakan? Kemarin saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dan KSI. Jadi menurut Bu Andri yang sudah baik Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI dalam kelas ya, ketika pembelajaran kemarin. Lalu menurut Ibu apakah ada kekurangan dari apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Menurut saya kekurangannya itu yaitu tentang tentang ada sedikit hambatan beberapa anak yang memang masih sulit untuk interaksi dengan temannya. Dalam hal berhitung dia masih masih lambat untuk menjawab seperti itu. Itu akan menurut saya akan menjadi mengulur waktunya itu menjadi lebih lama lagi. Oke, jadi menurut Bu Andri yang masih kurang itu ada beberapa anak dalam kelas yang masih sulit berinteraksi antara satu sama lain. Ya. Lalu ditambah dengan kondisi anak-anak yang mungkin menghitungnya itu tidak cepat, jadi dapat membuang-buang waktu. Begitu ya Bu Andri? Mengulur waktunya Ya. menjadi lebih lama lagi. Oke, baik. Kalau menurut Bu Andri sendiri dari skala 1 sampai 10, 1 itu paling minim ya, paling buruk, dan 10 itu merasa paling mampu. Ya. Dari skala 0 sampai 10 Bu Andri itu berada di posisi yang mana ini? Menurut saya ada di skala 8. Oke, di skala 8. Oke. Lalu berarti menurut Bu Andri apa yang mungkin bisa Bu Andri tingkatkan lagi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Mungkin saya akan meningkatkan dalam media pembelajaran saya, kemudian membantu siswa untuk lebih lebih komunikatif, lebih berkolaboratif dengan temannya dan lebih mengaktifkan diri. Caranya meningkatkan media pembelajaran, membantu siswa, dan meningkatkan kolaborasi siswa mungkin. Boleh dijelaskan Bu? Misalnya Ibu kan ingin meningkatkan media pembelajaran. Jadi menurut Ibu media pembelajaran yang seperti apa yang sekiranya itu dapat menumbuh kembangkan aktivitas siswa itu? Oh iya, jadi kemarin itu kan saya media pembelajarannya itu hanya mengambil dari YouTube. Nah, mungkin kedepannya saya akan membuat media pembelajaran entah itu dari Canva ataupun dari aplikasi lain yang mungkin bisa menarik agar siswa itu lebih tertarik dalam setiap pembelajaran. Seperti itu. Oh iya, baik. Jadi Ibu akan berinovasi, ya, berinovasi dengan menyesuaikan pembelajaran yang selanjutnya, ya. Kira-kira kalau misalnya Ibu kan udah punya rencana nih, besok saya akan membuat inovasi. Menurut Ibu ada nggak dukungan-dukungan yang kira-kira Ibu perlukan untuk mencapai itu semua, Bu?
tetap harus mengikuti. Misalnya dari siapa? Mungkin kalau saya meminta dukungan dari semua teman, dari teman sejawat, dari ibu kepala sekolah, seperti itu. Jadi nanti ketika ibu sudah mendapat dukungan, kan rencana sudah ada, ibu juga sudah mendapat dukungan dari rekan sejawat, dari ibu kepala sekolah. Lalu kira-kira ibu akan kapan gitu ibu melaksanakan rencana tindak lanjut tadi yang sudah disampaikan? Yang segera mungkin saya akan melaksanakan tindak lanjut tersebut. Berarti komitmen ibu terhadap rencana tindak lanjut atau rencana kedepannya itu seperti apa yang ibu harapkan sebenarnya? Komitmen saya yaitu mungkin dengan pembelajaran KSD dan pembelajaran diferensiasi, saya berharap dalam pembelajaran tersebut dapat mengcover semua beragam siswa di dalam kelas. Ya, berarti ibu berharap ketika ibu bisa melaksanakan pembelajaran yang di dalamnya terimplementasi KSE dan diferensiasi itu mampu untuk mengatasi kebutuhan murid yang beragam. Seperti itu Bu. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu Andi yang saya tanyakan saya ingin saya tanyakan ke Ibu. Sepertinya sudah menemui gambaran untuk RTL ke depannya setelah kita melaksanakan percakapan ini Saya harap semoga besok Ibu ketika pelaksanaan RTL atau rencana tindak lanjut ke depannya Ibu berjalan dengan lancar, dimudahkan, dan semakin sukses untuk pembelajaran yang penuh inovasi ya Bu ya. Mungkin itu saja dari saya Bu.